Tidak ada yang mengaku-ngaku memiliki planet Saturnus. Tidak ada. Tidak ada yang mengaku mereka pemilik matahari. Tidak ada. Itu semua salah satu pengaruh dari nama Allah Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa bihi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Faruq yang dimuliakan oleh Allah, segala puji kita haturkan kepada Allah Jalla fi'ulah atas seluruh nikmat yang diberikannya kepada kita semua, di mana salah satu nikmat tersebut adalah kemudahan untuk bisa menghadiri majelis ilmu kali ini. Semoga apa yang kita lakukan beberapa menit ke depan diridhai dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat ini dari kegelapan menuju cahaya Islam. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tiba pada pertemuan ke-6 dari kajian kitab Al-Mukhtasar Al-Asna fi Asma'illahil Husna. Kajian tentang nama-nama Allah yang husna. Dan kita tiba pada nama Allah yaitu Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Jadi ada 3 bentuk dari nama Allah yang satu ini, yaitu Al-Malik, Al-Malik, dan Al-Malik. Dan ketiganya memiliki makna yang hampir mirip. Baik, sebagaimana kebiasaan kita di setiap pertemuan, kita mengupas terlebih dahulu atau memiliki beberapa poin. Poin yang pertama adalah terkait makna dari nama Al-Malik. Apa makna Al-Malik yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala? Di antara makna atau kandungan arti dari nama Allah Al-Malik adalah para ulama menyebutkan di sini atau penulis menyebut di sini Dzul Mulkil A'zami. Al-Malik, Al-Malik itu adalah Dzul Mulkil A'zami, pemilik kerajaan yang paling besar. Mulkis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma siwahuma mimma la ya'lamuhu wa la yamlikuhu illa huwa subhanah. Yaitu kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya serta apa yang ada pada selainnya, selain langit dan selain bumi, mimma la ya'lamuhu wa la yamlikuhu illa huwa subhanah. Dan apa saja yang ada di semesta ini, di mana tidak ada yang mengetahuinya dan tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mutasarrifu fi mulkihi bi sultanihil mutlaq. Dialah yang melakukan apapun yang dikehendakinya terkait kerajaannya ini, terkait kepemilikannya ini, bisultanihil mutlaq, dengan wewenang dan kehendak yang mutlak, wa qahrihil aghlab, dan perintahnya yang pasti tertunaikan, wa qudratihi tammah, dan kuasanya yang maha sempurna, wa hikmatihil balighah, dan hikmahnya yang sangat tinggi, wa ghinahut tam,
dan ketidakbutuhannya kepada selain dirinya yang begitu sempurna. Ini adalah makna dari Al-Malik. Allah Al-Malik, yang maha memiliki atau yang maha menguasai atau yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki kerajaan. Ini bisa diartikan memiliki kekuasaan atau memiliki kerajaan. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada hal menarik di sini dalam makna yang disebutkan oleh penulis, bahwasanya Allah Al-Mutasarrif, dialah yang berbuat sesukanya terkait kepemilikannya ini, terkait kerajaannya ini. Baik, sebagai gambaran sederhana, terkadang seseorang memiliki sesuatu tetapi dia tidak mampu melakukan apa yang dia inginkan terhadap sesuatu yang dimilikinya. Apa contohnya kira-kira? Ada orang, dia punya aset, dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya kontrakan, tetapi kepemilikannya ini ia tidak bisa melakukan apa yang ia mau, apa yang ia kehendaki terhadap apa yang ia miliki ini. Siapa kira-kira? Di antara jemaah kira-kira ada yang menangkap orang yang sakit? Yang bagaimana, Pak? Yang sakit masih bisa. Hampir mirip dengan orang yang sakit, yaitu anak kecil. Jadi anak kecil, dia mendapat warisan dari orang tuanya meninggal dunia, mewariskan begitu banyak harta. Ia memiliki harta tersebut, tetapi ia tidak dibolehkan untuk apa? Melakukan apa yang dikehendakinya atau menurut kemauannya sampai ia mencapai usia yang cukup matang atau cukup dewasa. Siapa yang berhak untuk mungkin menyewakan atau untuk menjual aset tersebut? Yaitu adalah wali dari anak kecil tersebut. Wali dari anak kecil tersebut. Maka di antara kesempurnaan seseorang memiliki kepemilikan yang dimilikinya, di samping ia memilikinya, ia juga bebas melakukan apa yang ia kehendaki pada hal yang dimilikinya tersebut. Makanya di sini para ulama ketika kami membaca beberapa tafsiran tentang makna nama Allah Al-Malik ini, mereka menyinggung atau mengangkat sisi yang mutasarrif ini, yang bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya terkait kekuasaannya. Tidak ada yang menahannya, tidak ada yang menolaknya, dan tidak ada yang mempertanyakan keputusannya. Tidak ada yang mempertanyakan keputusan Allah dalam kepemilikan dan kerajaannya ini. Artinya dialah Allah Ta'ala yang maha memiliki dan kepemilikannya itu bersifat mutlak, serta yang melakukan apa saja yang dikehendakinya pada kepemilikannya itu, dan apa saja yang diperbuatnya itu merupakan kemutlakan penuh. Tidak ada yang menghalangi keinginan Allah Ta'ala pada kepemilikannya tersebut. Kemudian penulis di sini menyebutkan biyadihi maqalidus samawati wal ardi wa ma fihima wa ma bainahuma. Di tangannya lah, di tangan Allah lah Al-Malik, kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi dan apa yang ada padanya, pada keduanya, pada langit dan pada bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa kullu syai'in khadi'un li'azamati. Segala sesuatu itu tunduk terhadap keagungannya. Wa khashi'un lihaibati. Dan takut terhadap kewibawaannya. Wa zalilun li'izzatih. Dan segala sesuatu di semesta ini zalilun li'izzatih, rendah, hina di hadapan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Wallahu subhanahu huwal malikul a'zam. Allah, kata penulis, subhanah, dialah Al-Malik,
yang maha memiliki, yang paling agung. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya hukum-hukum, aturan-aturan yang berlaku pada mereka, dan itu semua berdasarkan kekuasaan Allah Jalla wa'ala dan perintahnya serta ilmu Allah dan hikmahnya. Fa'anzala ahkamahu ala ibadihi bil adli wal qisti. Maka Allah Jalla wa'ala menurunkan hukum-hukum ini, syariat ini kepada para hambanya itu dengan penuh keadilan dan tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Maka ketika Allah memerintahkan kaum laki-laki untuk demikian dan demikian, dan memerintahkan untuk kaum wanita untuk mengenakan demikian dan demikian, maka pada hakikatnya itu semua berisi hikmah Allah Ta'ala, berisi ilmu Allah Ta'ala, dan berisi kebaikan untuk hamba-hambanya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait makna yang terkandung di balik nama Al-Malik. Di balik nama Al-Malik. Baik, kemudian poin yang kedua dari penulis di sini, penulis mengatakan pengaruh nama ini di sekitar kita atau pengaruh nama ini di sekeliling kita. Di mana beliau mengatakan di sini tatajalla fi inqima'il musyrikin al-muhadin wal kafaratil mulhidin an da'wa mulkis samawati wal ardi wa ma bainahuma minal aflaki wal ajramis samawiyyah. Di antara pengaruh atau dampak kuat dari nama Allah ini, Al-Malik ini, sang raja di raja, sebagian ulama memberikan makna raja yang paling agung atau pemilik yang paling mutlak, adalah terlihat dan tergambar dari orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk mengaku-ngaku mereka memiliki langit dan bumi. Tidak ada yang mengaku-ngaku memiliki planet Saturnus, tidak ada. Tidak ada yang mengaku mereka pemilik matahari, tidak ada. Itu semua salah satu pengaruh dari nama Allah Al-Malik, di mana tidak ada satupun dari kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dari zaman dahulu sampai zaman saat ini, tidak ada satupun yang terbetik atau yang berani mengklaim bahwasanya dialah pemilik atau penguasa bintang-bintang, langit-langit maupun bumi. Kalaupun ada, hanya mengklaim hanya sepetak dari bagian bumi saja. Tidak ada yang mengaku penguasa bumi seluruhnya. Tidak ada. Karena semua menyadari mereka memiliki keterbatasan dalam hal kekuasaan, kerajaan, dan kepemilikan terkait hal itu semua. Maka kata penulis di sini, salah satu pengaruh nama Allah ini Al-Malik, di mana tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang berani mengaku memiliki atau menguasai langit dan bumi atau benda-benda langit yang besar-besar itu. Wa ma fihima minal makhluqat, dan apa yang ada di alam semesta ini dari makhluk-makhluk tersebut. Falam yajra' ahadun minal kafirin al-muhadin wa minal malahidatil jahidin wa ghairihim ala hadhihi ad-da'wa al-khatira. Maka lihatlah di sini, tidak ada satupun sekufur apapun orang yang telah kafir kepada Allah Ta'ala, enggan beriman kepada Allah, tidak ada yang berani mengklaim itu semua. Tidak ada yang berani mengklaim itu semua atau mengaku-ngaku memiliki itu semua. Karena mereka semua sadar bahwasanya itu semua tidak ada yang memilikinya atau tidak ada yang mampu menguasainya kecuali penciptanya semata, yaitu Allahu Jalla wa'ala. Baik, kemudian kata penulis di sini, wa mimma yusbitu tafarrudallahi ta'ala bil mulki wal khalqi wal qahri inhizamu jami'il khalqi amama taqallubil hawadithi. Kata beliau, di antara hal yang menunjukkan
bahwasanya Allah memang betul-betul esa dalam nama Al-Malik ini, dalam penguasaannya ini terhadap alam semesta, adalah apa yang kita saksikan sendiri, kita lihat, di mana inhizamu jami'il khalqi, di mana kekalahan, ketidakberdayaan seluruh makhluk, seluruh manusia di hadapan taqallubil hawadisi, di hadapan pergantian atau pergolakan peristiwa-peristiwa alam. Tidak ada yang sanggup bertahan ketika Allah memutuskan untuk sesuatu peristiwa atau bencana alam terjadi. Tidak ada yang mampu menahannya itu semua. Sehebat apapun teknologi yang dimiliki umat manusia, ketika Allah telah menghendaki terjadinya tsunami, ketika Allah menghendaki terjadinya gunung berapi atau gunung meletus, dan ketika Allah menghendaki terjadinya gempa bumi dan seterusnya, maka tidak ada yang sanggup bertahan di hadapan peristiwa-peristiwa alam tersebut. Di hadapan peristiwa-peristiwa alam tersebut, sehebat apapun yang dimiliki oleh umat manusia. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada beberapa waktu yang lalu kami dikirimi berita oleh salah seorang teman kami, orang Arab Saudi di Madinah sana. Beliau sekarang bekerja sebagai seorang dosen di Universitas Islam Madinah. Beliau sudah diangkat sebagai dosen dan telah menyelesaikan gelar S3-nya, di mana beliau mengirimi sebuah pesan yang cukup memilukan, di mana kita tahu beberapa waktu lalu saudara-saudara kita di negara Libya dan juga sebagian di Maroko sana mengalami bencana alam. Beliau menyampaikan bahwasanya para dosen mendapatkan kabar yang sangat menyedihkan tentang salah satu mahasiswanya. Jadi salah satu mahasiswa dari Libya, berasal dari daerah, kami lupa nama daerahnya, daerah yang mengalami dampak yang paling signifikan, dampak yang paling parah ketika bencana terjadi di Libya sana. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya kita punya mahasiswa dan mahasiswa ini telah dibantu oleh pihak kampus untuk segera dipulangkan dan segera dibantu dengan sejumlah uang, karena ia ditinggal wafat oleh seluruh anggota keluarganya. Tidak ada yang tersisa. Mungkin antum lebih paham, ana tidak mengikuti perkembangan atau tidak melihat, cuman itu daerah itu dekat dengan pantai atau ada bendungan, karena hujan terus-menerus, kemudian bendungan lama ini mungkin tidak kuat lagi menahan volume air yang sudah meninggi, akhirnya menghangus atau menyeret semua bangunan yang ada di situ. Nah, dan itu banyak terjadi korban jiwa. Nah, di antaranya salah satu mahasiswa dari Libya ini, beliau dari daerah yang terdampak yang paling parah ini, dan sampai beritanya di kalangan para dosen. Kemudian beliau menyampaikan berita hal ini kepada kami dan teman-teman. Jadi ada satu mahasiswa berasal dari daerah itu, ia ditinggal wafat oleh seluruh anggota keluarganya, kedua orang tuanya, saudara-saudarinya, dan yang hidup hanya satu saja, adiknya yang masih balita waktu itu. Subhanallah. Makanya pihak kampus langsung menyiapkan visa dan penerbangan untuk memulangkan mahasiswa ini dengan membekali beberapa sejumlah uang untuk mengurus adiknya yang tersisa, yang satu orang ini. Dan itu merupakan bencana alam. Semoga Allah Ta'ala merahmati kaum muslimin yang wafat pada bencana alam tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya memang kita semua milik Allah Ta'ala. Ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi di alam semesta ini, maka kita masih memiliki iman kepada Allah Ta'ala. Kita masih memiliki iman kepada Allah Ta'ala, dan kita menerima setiap
takdir yang Allah berikan kepada kita dengan penuh keimanan. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sedikit kita berkaitan tentang apa yang dikutip oleh penulis. Di sini beliau mengatakan bahwasanya seluruh makhluk, seluruh umat manusia, sehebat apapun mereka melakukan antisipasi, maka mereka tidak akan mampu bertahan di hadapan taqallubul hawadits, di hadapan peristiwa-peristiwa alam yang besar yang Allah inginkan terjadi di alam semesta ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian penulis mengatakan, wa mimma yadullu ala tafarrudillahi bil mulki wal khalqi wal qahri tahaddil Qur'an lil musyrikin al muhadin wa alihatihim allati ya'budunaha min dunillahi ay yakhluqu dzubaba. Dan di antara pengaruh nama ini di alam semesta atau di sekitar kita, di mana kita dapati bahwasanya Al-Qur'an menantang orang-orang musyrikin dan juga sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Ta'ala, untuk mereka bersama sesembahan mereka ini untuk menciptakan seekor lalat saja, menciptakan seekor lalat saja. Maka tantangan tersebut tidak mampu dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ketika Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi SAW untuk menantang orang-orang musyrikin, menantang Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah kepada selain Allah, untuk menciptakan satu ekor makhluk yang paling sederhana. Namun mereka tidak mampu mendatangkannya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang 73 sampai 74. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan orang-orang yang kalian sembah selain Allah itu, mereka sama sekali tidak mampu menciptakan seekor nyamuk pun atau seekor lalat pun, meskipun mereka bersatu padu, mereka berkumpul untuk menciptakan, niscaya mereka tidak akan mampu menciptakannya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya di ayat dari surat Al-Hajj 73 dan 74 di sini berisi seruan Allah Ta'ala, teguran Allah Ta'ala kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah Ta'ala, agar mereka tidak menyembah orang yang sama lemahnya dengan mereka. Jangan bergantung kepada makhluk yang sama lemahnya dengan mereka. Sama-sama tidak mampu menciptakan seekor nyamuk atau seekor lalat di alam semesta ini. Maka di sini berisi teguran dari Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang yang enggan beriman kepada Allah, agar mereka menggunakan logika mereka. Kenapa mereka mau bergantung kepada makhluk yang sama-sama lemah, tidak berdaya, sama seperti diri mereka? Kenapa tidak bergantung kepada Tuhan sesembahan yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha mutlak kepemilikannya di alam semesta ini? Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Ta'ala, menunjukkan ubudiyah kita kepada Allah melalui nama Al-Malik ini. Melalui nama Al-Malik ini. Penulis di sini menyebutkan takunu bil iqrari minal abdi bil mulki tammi lillahi ta'ala wa anna kamalal mulki innama huwa lahu wahdahu ta'ala la syarika lah. Yaitu dengan kita ikrar, dengan kita meyakini, mempercayai bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kepemilikan yang sempurna, kerajaan yang mutlak, dan kesempurnaan kepemilikan Allah itu hanya dimiliki oleh Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala dalam kepemilikan tersebut. Maka salah satu cara kita untuk beribadah kepada Allah melalui nama
Al-Malik ini adalah kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah memiliki kepemilikan dan kerajaan yang begitu sempurna di alam semesta ini. Serta kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu memiliki at-tasarruf al-mutlaq, bebas berkehendak melakukan apa saja terkait kepemilikannya tadi. Sebagaimana kita contohkan tadi, ada di antara orang yang dia memiliki tapi tidak bebas melakukan apa yang dia inginkan dalam kepemilikannya. Nah, ciri atau tanda kepemilikan sempurna bagi seorang manusia adalah ketika dia memiliki dan bebas melakukan apa yang ia inginkan dalam kepemilikannya tersebut. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu cara pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua adalah fayufriduhul abdu bil haibati wat ta'zimi wal ijlali wa ya'lamu anna mulukal ardi kullahum abidun fi mulkihi fuqara'u ilaihi wahdahu subhanahu. Yang kedua adalah seorang hamba mengesahkan Allah dengan mengagungkan Allah dan menghadirkan perasaan Allah memiliki keagungan dan kekuasaan tersebut, sehingga ia meyakini pula seluruh penguasa yang ada di muka bumi ini semuanya hamba-hamba Allah Ta'ala, semuanya fakir, butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang lebih didahulukan atau diprioritaskan dari Allah Ta'ala, sehingga ketika seorang hamba telah mengesahkan Allah dalam hal ini, maka ia tidak akan mengedepankan ketaatan penguasa bumi daripada ketaatan penguasa langit dan bumi. Tidak akan mengedepankan perintah penguasa beberapa petak bumi di atas perintah penguasa langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Itu salah satu cara seorang hamba beribadah kepada Allah di balik nama Al-Malik ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu salah satu cara yang kedua dari seorang hamba beribadah kepada Allah dengan nama Al-Malik ini, di mana salah satu atau di antara cara seorang hamba beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang mulia ini juga, seorang berdoa kepada Allah dengan nama Al-Malik ini. Dengan nama Al-Malik ini, kita ingin minta sesuatu, kita ingin minta kekuasaan, kita ingin minta kepemimpinan, kita ingin minta harta, dan segalanya kita minta kepada Allah Ta'ala dengan menyebut namanya Al-Malik. Al-Malik, dialah yang maha menguasai, dialah yang maha memiliki apa yang ada di alam semesta ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara yang lain pula yang keempat adalah seorang menamai anaknya dengan Asma'ullahi al-Husna ini. Salah satunya dengan menamai Abdul Malik, hamba Al-Malik, hamba Al-Malik. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, poin yang keempat adalah poin terkait dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya nama Al-Malik ini adalah bagian dari nama Allah Al-Husna. Di antaranya adalah surat Al-Imran ayat ke-26. Allah Ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allahumma ya Allah yang maha memiliki kerajaan, yang maha memiliki, tu'til mulka man tasha, engkau ya Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, atau engkau memberikan kepemilikan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau pun mencabut
kepemilikan tersebut dari siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau memuliakan, engkau meninggikan derajat siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmulah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian penulis menyebutkan sejumlah dalil terkait penetapan nama Al-Malik sebagai bagian dari nama Allah yang husna. Baik, kami tambahkan, masih ada waktu yang tersisa, kami tambahkan di sini tentang firman Allah Ta'ala yang masih berkaitan dengan makna Al-Malik ini. Dialah yang maha menguasai, dialah yang maha memiliki, di mana dalam sebuah ayat dalam surat Ar-Rahman ayat 29 Allah Ta'ala menyebutkan yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'nin. Siapa atau segala yang ada di langit dan di bumi meminta kepadanya. Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu berada dalam urusan. Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Kemudian para ulama tafsir menyebutkan apa maksud dari ayat ini. Setiap hari Allah berada dalam urusannya. Dan di antara urusan yang Allah lakukan adalah yaghfiru dzamban. Setiap hari Allah mengampuni hamba-hamba yang Allah ingin ampuni. Wa yufriju au yufarriju karban. Allah membantu, memberikan jalan keluar bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yakshifu ghamman, dan Allah setiap hari mengurai kecemasan yang ada pada sebagian orang. Wa yansuru mazluman, dan Allah menolong orang-orang yang terzolimi setiap harinya. Kalau hari ini antum terzolimi dan belum diberikan pertolongan dari Allah, maka mintalah pertolongan. Siapa tahu besok atau lusa atau berapa hari kemudian Allah memberikan pertolongan tersebut. Kemudian wa ya'khudzu zaliman, dan Allah menghukum orang yang berbuat zalim. Dan di antara urusan Allah setiap harinya wa yafukku aniyan wa yughni faqiran, dan Allah melepas kegundahan orang yang sedang gundah gulana, serta Allah membuat kaya orang yang sebelumnya fakir atau sempit hartanya. Wa yajburu kasiran, dan Allah menghibur hati orang yang sedang patah, entah itu dengan musibah atau hal yang lainnya. Wa yashfi maridan, dan setiap hari pula Allah menyembuhkan orang yang sakit. Allah menyembuhkan hambanya yang sakit. Wa yuqilu asaratan wa yasturu auratan, dan Allah menghimpun yang tercerai-berai dari hambanya. Kemudian Allah juga menutup aurat atau aib sebagian hambanya di hari itu. Wa yu'izzu dzalilan, dan Allah mengangkat derajat orang yang awalnya hina atau bukan siapa-siapa. Wa yudhillu azizan, dan sebaliknya Allah menghinakan orang yang sebelumnya terpandang dan dihormati. Wa yu'ti sa'ilan, dan Allah di hari itu atau setiap harinya Allah memiliki urusan, dan di antara urusan yang Allah lakukan adalah yu'ti sa'ilan, Allah memberi permintaan orang yang meminta. Wa yadhhabu bidaulatin wa ya'ti bi ukhra, Allah menghilangkan sebagian peradaban dan mendatangkan peradaban yang lain. Atau Allah menghilangkan sebuah negara dan mendatangkan negara yang lain. Kemudian wa yudawilul ayyama bainan nas, dan Allah putar roda kehidupan itu di antara manusia, di antara umat manusia. Bisa jadi hari ini orang tersebut mulia,
besok ia menjadi tidak mulia. Sebaliknya bisa jadi orang tersebut tidak mulia, direndahkan oleh orang-orang, kemudian tidak berapa lama Allah rubah keadaannya dan menjadi orang yang mulia dan terpandang di tengah-tengah manusia. Wa yarfa'u aqwaman wa yadha'u akharin. Allah mengangkat derajat sebagian orang dan merendahkan sebagian yang lain. Yasuqul maqadir allati qaddaraha qabla khalqis samawati wal ardi min 50 alfa amin ila mawaqitiha. Dan Allah menghadirkan takdir-takdir yang telah ia takdirkan sebelum penciptaan langit dan bumi ini 50.000 tahun sebelumnya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian 50.000 tahun sebelumnya Allah telah menetapkan dan mencatat takdir-takdir setiap dari kita, setiap dari makhluknya. Dan ketika setelah penciptaan langit dan bumi, kemudian generasi berpindah ke generasi yang lain, Allah mengarahkan atau menarik takdir-takdir yang sebelumnya ditetapkannya untuk terjadi pada waktu-waktunya, la yataqaddamu syai'an minha wa la yata'akhir. Waktu takdir tersebut terjadi tidak kecepatan dan tidak terlambat. Artinya persis takdir tersebut terjadi pada waktunya sebagaimana telah Allah tetapkan. Bal kullun minha qad ahsahu kama ahsahu kitabahu. Dan semua takdir itu telah sempurna dan persis terjadi seperti yang telah ditetapkannya dan dicatatnya di kitab di sisinya. Wajara bihi qalamuh, dan telah ditulis oleh pena takdir. Wa nafadha fihi hukmuh, dan telah selesai hukum atau keputusannya. Wa sabaqa bihi ilmuh, dan telah sesuai dengan ilmunya, ilmu Allah Ta'ala. Fahuwal mutasadrifu fil mamaliki kulliha wahdahu. Dialah yang berhak mengatur, dialah yang berhak berbuat apa saja yang ia kehendaki dalam kepemilikannya tersebut. Di antara pembahasan terkait kepemilikan atau kerajaan Allah Ta'ala dalam sebuah hadis menyebutkan bahwasanya ketika hari kiamat nanti, fa innallaha ta'ala yaqbidus samawati wal arda biyaminihi. Allah menggenggam langit dan bumi itu dengan tangan kanannya. Kemudian mengatakan, anal malik aina mulukul ardi. Akulah sang raja, mana raja-raja dunia. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa yatwis samaa biyaminihi atau bishimalihi. Kemudian Allah melipat langit itu dengan tangan satunya, kemudian mengatakan, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Manakah orang-orang yang sombong? Manakah orang-orang yang pongah? Maka di antara penjelasan terkait nama Allah Al-Malik dan kepemilikan Allah ini, para ulama mengambil kesimpulan atau mencoba menjelaskan tentang perbedaan antara kepemilikan Allah Jalla wa'ala yang maha sempurna dengan kepemilikan kita manusia yang maha kurang atau yang banyak kekurangan ini. Di mana yang pertama adalah kepemilikan Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Itu yang pertama. Adapun kepemilikan manusia, orang yang paling kaya, orang yang paling ibaratnya raja yang paling besar kekuasaannya, paling luas kekuasaannya, itu semua ada awalnya. Itu semua ada awalnya. Entah itu ia mendapatkannya berasal dari warisan raja sebelumnya, ataupun ia mendapatkannya lewat perjuangan yang ia perjuangkan. Adapun kepemilikan Allah Ta'ala itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Itu yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, kepemilikan Allah itu bersifat mutlak.
Kepemilikan Allah bersifat mutlak. Arti mutlak di sini artinya tidak ada satupun yang ikut terlibat dalam kepemilikan Allah tersebut. Tidak ada yang ikut terlibat, ikut membantu Allah Ta'ala untuk mendapatkan kepemilikan tersebut. Itu makna dari kepemilikan yang bersifat mutlak. Adapun makhluk atau manusia, ketika ia memiliki kepemilikannya tersebut, itu terkadang ia dibantu oleh panglima perangnya, atau dibantu oleh perdana menterinya, atau jika ia membangun sebuah perusahaan, ia dibantu oleh koleganya atau oleh partner bisnisnya. Nah, itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kepemilikan Allah Ta'ala yang tadi disebutkan tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya atau habisnya. Sementara kepemilikan manusia, sehebat apapun ia, seluas apapun asetnya atau sebanyak apapun kekuasaannya, itu akan ada habisnya. Akan ada habisnya. Entah itu habis secara zatnya atau habis dengan dirinya tutup usia. Dirinya tutup usia atau dirinya tidak tutup usia, tetapi kepemilikannya dirampas oleh raja selanjutnya dan seterusnya. Artinya tidak ada yang memiliki kepemilikan yang abadi, yang bersifat selamanya, Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan, namun yang tiga hal ini adalah ketiga perbedaan yang paling mendasar yang seharusnya akan mendorong seseorang untuk semakin menguatkan ketergantungannya kepada Allah Ta'ala yang memiliki kepemilikan mutlak, kekuasaan yang maha luas di alam semesta ini. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari kali ini. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama mendatangkan ridha dari Allah Ta'ala, mendatangkan pahala dari Allah Jalla wa'ala, dan semoga semakin menambah ketergantungan hati kita kepada Allah Ta'ala dan semakin menguatkan semangat kita untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Ta'ala dan banyak-banyak berdoa meminta kepadanya apapun hajat yang kita miliki. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan terkait materi kita malam hari kali ini. Jika ada yang belum jelas, maka kita akan coba ulangi atau jelaskan kembali. Jika tidak ada, kita langsung untuk menunaikan sholat isya berjamaah. Silakan. Baik, jazakumullahu khairan. Tadi sebenarnya sudah ingin disampaikan, cuman lupa nih. Jazakumullah khair, pertanyaannya bagus sekali. Salah satu yang sering kita baca, yaitu memang terjadi perbedaan di kalangan ulama tentang malik dengan panjang, malik pemilik, atau maliki yaumiddin dengan pendek. Malik, kalau malik itu artinya raja hari pembalasan. Kalau malik dengan memanjangkan mim, malik, itu artinya pemilik hari pembalasan. Dan dua-duanya tidak bertentangan maknanya. Dan kebanyakan dibaca dengan pendek, Maliki Yaumiddin. Tetapi maknanya dua-duanya tidak bertentangan. Allah raja di hari pembalasan, Yaumiddin itu adalah hari pembalasan, dan sekaligus pemilik hari pembalasan. Kenapa dihususkan hari pembalasan saja? Apakah Allah tidak menjadi pemilik atau tidak menjadi raja sebelum hari pembalasan tersebut? Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya kenapa Allah menekankan di dalam surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Fatihah yang kita baca di setiap rakaat sholat kita. Kenapa Allah menghususkan Malik atau Malik Yaumiddin, hari pembalasan? Karena di hari itu memiliki kekuasaan yang memiliki kepemilikan melebihi kepemilikan rata-rata hamba-hamba Allah Ta'ala, maka lisan mereka terkunci keluh, tidak mampu berkata pada hari pembalasan tersebut. Karena di hari itulah Allah akan menunjukkan kebenaran apa yang selama ini tidak diperlihatkan kepada
orang-orang tersebut. Maka di saat itulah semakin terlihat kepemilikan atau kekuasaan Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW juga menerangkan dalam hadis yang lain tentang status beliau sebagai Sayyidu waladi Adam, sebagai tokoh atau pemuka anak keturunan Adam. Dan beliau membanggakan hal tersebut nanti di hari kiamat, bukan ketika beliau masih hidup. Kenapa? Padahal ketika itu ada datang sahabat atau sejumlah orang datang kepada Nabi SAW kemudian memuji Nabi SAW. Ya Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Wahai Rasulullah, engkau ini adalah pemuka kami, tokoh kami, dan engkau anak dari tokoh kami juga. Kemudian Nabi SAW dengan halus menolak hal tersebut. Padahal kenyataannya memang beliau adalah memang seorang tokoh pemuka. Beliau mengatakan, la qulu biqaulikum, katakan apa yang kalian ingin katakan, tetapi hati-hati, waspada, jangan sampai kalian tergelincir atau digelincirkan oleh setan. Nah, para ulama ketika mengaitkan antara perkataan Nabi menolak dikatakan sebagai tokoh. Tetapi di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Akulah, kata Nabi SAW, pemuka, tokoh anak keturunan Nabi Adam di hari kiamat wala fakhar. Dan aku ucapkan ini bukan untuk menyombongkan diri. Kenapa Nabi SAW ketika dipuji, beliau tidak menginginkan hal tersebut. Tetapi beliau sendiri di kesempatan lain menyebutkan, dan itu akan beliau dapatkan nanti di akhirat. Karena di hari kiamat itu, kalau masih di dunia, kita masih bisa klaim-klaim kosong. Banyak yang mengklaim begini begitu. Tapi kalau sudah di akhirat itu sudah kondisinya sudah beda. Kondisinya berbeda. Tidak mampu lagi berbohong, tidak mampu lagi pandainya kita berkelit, itu tidak akan bermanfaat lagi semuanya. Maka itulah yang terjadi nanti, dan disitulah para ulama menyebutkan kenapa Allah menghususkan di hari pembalasan, karena di situ nanti tidak ada sehebat apapun orang berbicara untuk ngeles bahasa kita, berkelitlah kalau kayak ini bisa memutarbalikkan fakta, maka di hari itu tidak akan ada yang bisa seperti itu lagi. Kalau di dunia masih mungkin, yang asalnya jadi korban bisa jadi pelaku. Misalkan saking pandainya diputar balikkan fakta atau saking pandainya berretorika. Akan tetapi di hari pembalasan tidak seperti itu. Makanya kata para ulama, kenapa Allah menghususkan hari tersebut? Karena hari tersebut semua manusia tidak mampu, tidak berdaya. Untuk yang memiliki kepandaian dalam berkelit itu tidak akan berguna. Makanya Nabi SAW juga menunjukkan bahwasanya beliau pada hari tersebut akan menyandang gelar sebagai Sayyidu waladi Adam, pemuka atau tokoh anak keturunan Nabi Adam. Baik, kita sudahi atau ada pertanyaan masuk sedikit? Kita lanjutkan sedikit saja. Baik. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana dengan orang yang mencintai Allah tapi menghina-hina orang lain, agama lain, sedangkan kita tinggal di negara toleransi? Baik, ini pertanyaan masih bersifat ambigu. Artinya apa maksud dari menghina-hina ini? Terkadang kalau seseorang disebut dia meyakini agamanya adalah agama yang benar, konsekuensi ia meyakini agamanya benar adalah ia tidak meyakini kebenaran agama yang lain berdasarkan, karena itu merupakan perintah di dalam agama. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Dan itu kita meyakini sesuatu itu benar, maka bukan berarti kita meyakini yang lain juga benar. Tidak. Itu malah masuknya meyakini semua agama itu sama. Tetapi salah satu konsekuensi yang diajarkan dalam agama kita adalah kita ketika kita meyakini agama yang kita anut ini lagi yang benar, maka kita meyakini yang lain itu adalah keliru. Akan tetapi maksud dari menghina ini apa dulu? Jadi perlu diperjelas dari pertanyaannya. Nah, sedangkan kita tinggal di negara toleransi, iya betul, kita berada di negara yang menjunjung tinggi nilai toleransi, nilai
toleransi tersebut, toleransi beragama, toleransi berbeda pendapat dan seterusnya itu kita junjung tinggi. Akan tetapi bukan berarti meyakini kebenaran itu juga ada pada yang lain, karena dalam agama kita telah diberikan batasan, yaitu lakum dinukum waliyadin, bagi kalian silahkan mengamalkan ajaran agama kalian dan bagi kita mengamalkan ajaran yang kita yakini, termasuk pula kita meyakini kebenaran agama kita dan kita meyakini ketidakbenaran yang ada pada agama lain. Adapun menghina, jika memang maksudnya menghina adalah dengan kata-kata kotor, keji, maka ini merupakan kekeliruan atau kesalahan, karena seorang mukmin itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bitta'ani wala la'an, bukanlah orang yang banyak mengumpat, banyak mengeluarkan kata-kata kotor, tetapi kami katakan tadi menghina ini apa dulu maksudnya. Baik, itu tadi yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bersikap menghadapi ujian di dunia? Apakah karena Allah mencintai kita atau karena hukuman atas dosa-dosa kita? Kadang kalau beranggapan ujian itu karena hukuman dari Allah, kadang membuat kita bersuudzon kepada Allah Ta'ala. Baik, ini pertanyaan terkait perbedaan atau bagaimana kita mengetahui musibah atau ujian yang datang kepada kita ini itu apakah itu merupakan bentuk kecintaan Allah kepada kita, bentuk sebagai ujian keimanan untuk kita, atau hukuman atas dosa yang kita lakukan. Tergantung ketika kita sedang berada dalam kondisi kita banyak menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menghindari dosa-dosa besar, mencuri, minuman keras, kemudian berzina, melakukan praktek riba, dan dosa-dosa yang besar yang lain kita hindari di saat ini, kemudian kita fokus untuk banyak mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Ketika kita dapat cobaan, ketika dapat musibah, maka musibah itu, kata para ulama, dalam kondisi kita lebih banyak, lebih dominan melakukan ketaatan kepada Allah dan menghindari dosa-dosa besar pada saat itu, kemudian turun musibah, maka musibah tersebut merupakan ujian keimanan atau cobaan keimanan yang merupakan bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Dalam sebuah hadisnya disebutkan yang artinya ketika seorang hamba sudah ditetapkan di sisi Allah, ia memiliki derajat demikian tinggi, akan tetapi hamba ini belum mampu mencapai derajat tersebut dengan amal solehnya, maka Allah Ta'ala akan menurunkan cobaan hidup kepada hamba tadi agar cobaan ini yang akan menaikkan derajatnya ke derajat yang telah Allah tetapkan tadi. Kemudian adapun hukuman itu ketika kita banyak melakukan pelanggaran syariat atau tengah melakukan dosa besar dan kita tidak kunjung bertaubat kepada Allah, kemudian datang musibah kepada kita, maka pada kondisi ini maka kuat indikasi bahwa itu adalah hukuman atas dosa yang kita lakukan dan tidak kunjung kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi tergantung pada kondisi seorang hamba. Jangan ketika melakukan dosa besar atau tidak kunjung bertaubat, kemudian dapat musibah, kemudian mengatakan, oh ini ujian keimanan bagiku. Enggak. Artinya itu teguran, hukuman atas dosa agar kita segera bertaubat dan meninggalkan dosa besar tersebut. Adapun dosa-dosa kecil, maka terampunkan dengan kita menjaga salat 5 waktu, sebagaimana dalam hadis as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah, salat 5 waktu, kemudian menjaga dari satu Jumat, salat Jumat ke Jumat yang lain, dari satu umroh ke umroh yang lain, itu mukaffiratun lima bainahuma, akan menghapuskan dosa-dosa kecil, idza jtunibatil kabair, selama dosa besar itu dihindari atau ditinggalkan. Baik, itu cara membedakan apakah musibah yang sedang menimpa kita ini itu adalah ujian ataukah itu hukuman atas dosa yang kita lakukan. Tergantung kondisi kita saat itu, saat menerima cobaan tersebut atau musibah tersebut. Apabila kita lebih dominan melakukan banyak ketaatan dan menghindari dosa, maka itu adalah
ujian atau cobaan hidup, cobaan keimanan dari Allah. Adapun jika kita tengah bergelimang dosa, apalagi dosa besar, dan tidak kunjung bertaubat, maka musibah yang turun itu merupakan hukuman dari Allah Ta'ala agar kita segera bertaubat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, hanya ini yang dapat disampaikan, kami rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.